Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita sampai pada hadis ke 28, hadis yang diriwayatkan oleh Abul Hajjaj Al-Irbad bin Sariyah, seorang tokoh sahabat Ahlus Suffah yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa minal bakkaina, dan termasuk sahabat yang suka menangis, paling mudah untuk menangis. Hadis itu berbunyi, An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Qala usikum bittaqwa was'am'i watta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'azana Rasulullah mau'izatan wajilat minhal qulub, dengan sebuah nasihat yang hati langsung terasa terbuka dan merasa takut kepada Allah. Wa zarafat minhal uyun, mata langsung mengucurkan air matanya. Dan ini para riwayat, para perawi hadis menyampaikan hadis ini diriwayatkan pada sesaat setelah sholat subuh. Sama seperti kita mengkajinya pada hari ini. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah kemudian zikir sebentar, berbalik arah dan menyampaikan nasihat ini. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan kebiasaan Rasulullah itu memberikan nasihat di hari Kamis. Artinya hari Kamis itu banyak yang berpuasa, kemudian tidak mengganggu aktivitas paginya. Rasulullah kemudian menyampaikan nasihat di hari Kamis. Jika di hari Kamis itu kemudian Rasulullah tidak menyampaikan, yang mengingatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, saatnya engkau menyampaikan mau'izah. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan tidak harus juga dilakukan pada hari Kamis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ketika menyampaikan nasihat tidak selalu hari Kamis, terkadang juga di hari-hari yang lain. Bahkan tidak hanya setelah sholat subuh atau
dilakukan juga di sholat-sholat yang lainnya. Tapi yang terkenal Rasulullah itu menyampaikan nasihat di hari Kamis, dan yang mengingatkan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada pertanyaan juga, bagaimana kemudian libur sekolah hari Ahad dengan libur sekolah hari Jumat? Mana yang lebih mulia? Banyak mengatakan lebih mulia hari Jumat karena untuk persiapan sholat Jumat. Hari Ahad itu kan bukan budaya kita. Harusnya hari Ahad itu kan artinya satu. Maka hari Ahad itu seharusnya mulai aktivitas. Hanya kita mengenal umumnya hari Minggu. Kemudian aktivitas kita dimulai pada hari kedua, yaitu Yaumul Isnain. Para ulama hingga Masyayikhul Azhar juga menyampaikan, sebenarnya tidak ada keutamaan lebih di dalam memulai hari. Yang memiliki keutamaan lebih adalah ketika hari itu dimulai dengan kebaikan. Mau sholat, mau libur hari Jumat, atau libur hari Ahad, sesungguhnya tidak ada prioritasnya. Yang penting sholat Jumat dijalankan. Yang penting kebaikan itu dilaksanakan. Kemudian beberapa penulis di Indonesia juga menyampaikan, andaikan hari libur kita itu hari Jumat, itu bisa jadi masjid-masjid kita itu sepi. Tidak banyak yang melakukan sholat Jumat. Malah karena hari Jumat itu kita masuk kerja, sehingga seluruh masjid di seluruh Indonesia itu menjadi penuh. Karena kita memiliki mazhab atau menggunakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang kebiasaan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Beda dengan mereka yang tinggal di Mesir, di Sudan, menggunakan mazhab al-Imam Malik. Sholat jamaah itu hukumnya wajib, kecuali ada uzur syar'i yang bisa diterima. Bahkan sebagian pendapatnya sholat sendiri itu tidak diterima. Sehingga di hari-hari apapun liburnya, sholat Jumat tetap penuh. Nah, nasihat itu kemudian ditanggapi oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasul, kok sepertinya ini nasihat engkau mau meninggalkan kita. Nasihatnya tidak disebutkan, tetapi para ulama kemudian memberikan gambaran nasihat Rasulullah itu tidak lebih lama dari sholatnya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan nasihat, selalu nasihatnya tidak lebih lama dari sholatnya. Sama ketika Rasulullah berkhutbah, itu khutbah Rasulullah tidak lebih panjang dari sholatnya. Maka kemudian di dalam hadis yang lain dinyatakan, orang yang faqih, orang yang paham fikih, paham agama adalah orang yang qasurat khutbatuhu wa qalat sholatuhu. Orang yang pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Ya pendek khutbahnya itu bukan berarti pendek-pendek gitu, enggak. Ya agak panjang karena sholatnya lebih panjang. Bayangkan saja sholat subuhnya Rasulullah itu rata-rata menggunakan al-ashrul awail, atau disebut dengan as-sab'ul masani, yaitu surat-surat yang pertama, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surat-surat itu, kalau itu kita baca di sini, lari. Tidak ada yang jamaah. Maka kemudian ada hadis yang pengkhusus, imam diantaranya wajib melihat ke belakang itu untuk melihat jamaahnya ini yang sepuh-sepuh apa yang muda-muda. Maka tidak disunnahkan panjang jika di sana ada jamaah sepuh atau ada jamaah yang memiliki pekerjaan. Maka kemudian para ulama di negara-negara yang bukan asli orang berbahasa Arab itu rata-rata menggunakan juz amma. Karena beda
Mereka itu kan walau panjang seperti orang mendengar syair, mendengar lantunan cerita. Nah kita seperti mendengarkan bunyi. Jadi sarannya kalau memang tidak bisa memahami, melihat mushaf agar tidak ngantuk. Itu panjang sholatnya. Maka kemudian sebenarnya khutbahnya atau nasihatnya juga panjang, tetapi tidak lebih panjang dari sholatnya. Nah, nasihat Rasulullah di waktu subuh itu ditanggapi oleh Ibnu Sariyah dengan nasihat muaddi. Kalau gitu ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku wasiat atau nasihatilah aku. Ini dilakukan oleh Ibnu Sariyah setelah Rasulullah menyampaikan nasihat. Para ulama kemudian lebih sunnah mana? Memohon doa kepada Rasulullah dengan memohon nasihat. Kebanyakan para ulama bersepakat lebih sunnah memohon nasihat. Karena kebanyakan para sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon nasihat. Ausini, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku melakukan ini? Apakah bisa aku masuk surga? Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang tidak aku bertanya kepada orang lain lagi selain kepadamu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Banyak sekali hadis-hadisnya. Maka kalau kita ketemu dengan orang alim, disunnahkan meminta nasihat terlebih dahulu, baru kemudian meminta doa. Itu menggabung antara beberapa hadis. Tetapi faktanya kita kadang langsung minta barokah doaipun yai, langsung begitu. Tidak kemudian minta nasihat ipun. Nah, disunahkan meminta nasihat, lalu kemudian meminta doa. Apa yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bitaqwallah. Kamu yang takwa kepada Allah. Kamu yang takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Dalam bahasa mudah, takwa adalah menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Itu minimal takwa. Takwa kalau kita salat Jumat sering kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi berislam. Kenapa demikian? Para ulama mempertanyakan, orang meninggal itu kan tidak bisa diusahakan. Itu kan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para mufassirun memberikan catatan seorang hamba diperintahkan untuk meninggal dalam kondisi Islam, artinya selalulah dalam kondisi berislam dan tidak melakukan maksiat. Keterangan di bawahnya, kalau orang ingin meninggal dalam posisi sujud, maka perbanyaklah sujud. Kalau orang ingin meninggal pada posisi membaca Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau orang ingin meninggalnya di dalam masjid, maka perbanyaklah iktikaf di dalam masjid. Karena orang meninggal itu rata-rata meninggal sesuai pada kebiasaannya masing-masing. Dalam pemahaman yang lain, janganlah biasakan untuk berbuat maksiat atau datang ke tempat-tempat maksiat kecuali yang membawa maslahat, karena takut nanti meninggal di tempat itu. Maka arti wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu sampai meninggal kecuali dalam kondisi berislam dan taat. Artinya selalulah engkau dalam kondisi taat, maka ketika engkau diambil oleh Allah juga dalam kondisi taat. Di dalam hadis yang lain, di dalam ayat yang lain yang sering dibaca di dalam khutbah Jumat, karena itu pesan takwa, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Para mufassirun menjelaskan begini. Salah satu tanda orang itu sedang bertakwa adalah ucapannya baik, ucapannya santun, ucapannya tidak kasar. Maka kalau ada orang yang sedang berucap yang santun, yang baik, tidak kotor, itu adalah hamba yang sedang melakukan ketakwaan. Dalam bahasa lain, jika ada orang bertaubat dari kemaksiatan, langkah pertama, indikator utama bahwasanya dia benar-benar bertaubat adalah wa qulu qawlan sadida. Ia mengucapkan ucapan yang baik. Maka tanda utama orang yang benar-benar bertaubat dari kemaksiatannya, dia berucap yang baik, dia berucap yang lembut, dia berucap yang lirih. Itu tanda utama orang bertaubat. Maka kemudian yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka syarat mutlak kemudian disebutkan orang yang bertaubat adalah ucapannya santun. Kalau taubat ucapannya belum santun, itu berarti dia belum bertaubat. Maka taubat, takwa diikuti dengan ucapan yang santun, maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu. Nah, kemudian setelah itu amal apa yang harus dilakukan oleh orang yang bertaubat? Yaitu amal yang sepadan. Para ulama menjelaskan orang bertaubat itu sebaiknya ya sepadan dengan kemaksiatannya. Apa yang sepadan dengan kemaksiatannya? Contohnya adalah Umar bin Khattab. Itu pemberani di masa Quraisy, di masa sebelum Islamnya, pemberani juga di masa Islamnya. Khalid bin Walid, panglima yang hebat di masa kafirnya, panglima yang hebat juga di masa Islamnya. Wahsy, pembunuh Hamzah bin Abi Thalib. Taubatnya apa? Dia bertekad untuk membunuh orang yang terbunuh, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Maka kemudian Rasulullah bersabda, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam jika faqahu, jika mereka faham. Maksudnya adalah kalau dulu dia menjadi pendekar yang buruk, maka ketika dia masuk Islam dia harus menjadi pendekar yang baik. Jangan kemudian preman pasar tobatnya hanya menjadi marbot masjid. Preman pasar tobatnya harus menjadikan pasar itu menjadi aman. Koruptor taubatnya jangan hanya duduk di masjid. Permulaannya iya, tetapi koruptor harus menjadi hamba yang paling dermawan di masa Islamnya. Maka orang yang hebat di masa jahiliyah, dia akan menjadi hebat di masa Islamnya. Jika mereka memahami. Maka Wahsy itu mengatakan, qataltu khairan nas wa syarran nas. Aku bunuh orang yang terbaik dan aku bunuh orang yang terburuk. Hamzah terbaik, Musailamah al-Kadzdzab terburuk. Maka itu dianggap impas. Hasan bin Ka'ab bin Zuhair, seorang pencaci maki Rasulullah di masa jahiliyahnya. Ketika masuk Masjid Madinah itu nyampaikan gini, ya Rasulullah, jika Ka'ab bin Zuhair itu tobat, apa engkau terima tobatnya Rasulullah? Iya, aku terima. Karena dulu tugasnya itu membuat syair untuk mencaci Rasulullah. Ketika masuk Islam, sudah, kalau gitu kamu naik mimbar, ucapin syair memuji Rasulullah. Yang kemudian diberikan burdah dengan sebutan Burdatu Ka'ab bin Zuhair.
Itu tentang takwa. Yang kedua, nasihatnya Rasulullah, wasam'i wa ta'ati. Idza ta'ammara 'alaikum 'abdun, falau ta'ammara 'alaikum 'abdun. Harus taat kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita. Jadi harus taat kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita. Karena sekelompok tidak ada pemimpin, itu jauh lebih bahaya daripada kelompok yang memiliki pemimpin walaupun pemimpin itu buruk. Contoh kecil, seumpama ngapunten, di masjid ini katakan zakat fitrah itu kan boleh dengan beras, boleh dengan uang. Kemudian Syekhul Masjid, apa Syekhul Masjid itu? Syekhnya masjid ini, imamnya masjid sini, kan setiap masjid itu memang punya syekhnya, punya imam yang dijadikan rujuk di dalam masalah hukum Islam. Menyatakan masjid ini zakat fitrahnya diputuskan menggunakan uang, tidak menggunakan beras. Apa boleh seperti itu? Boleh. Orang-orang yang di bawahnya kemudian diwajibkan ikut oleh keputusan pemimpinnya bahwasanya zakat fitrah menggunakan uang, tidak menggunakan beras. Karena ternyata mustahiqun itu rata-rata membutuhkan uang daripada membutuhkan beras. Atau sebaliknya, yang masjidnya di kampung, zakat fitrah wajib dengan beras, tidak boleh dengan uang. Maka yang di bawah, yang menjadi jamaahnya, wajib ikut membayar zakat fitrah dengan beras. Karena mungkin di kampung tidak buka toko-toko ketika hari raya. Ini contoh kecil, kita diwajibkan taat kepada pimpinan. Lalu kemudian fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sungguh orang yang akan hidup ini setelahku akan banyak melihat perbedaan-perbedaan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, maka peganglah kebiasaanku dan kebiasaan khulafair rasyidin. Khulafair rasyidin itu disepakati para ulama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada yang menambahkan satu, yaitu Hasan, Al-Imam Hasan, atau cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meletakkan bukan Sayyidina Hasan, tetapi meletakkan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah-khalifah setelahnya itu tidak dianggap sebagai khulafa, tetapi dianggap sebagai raja. Maka pegangilah nasihatku dan nasihat khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidi. Gigitlah benar-benar dengan gigi geraham. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Sesungguhnya setiap yang bid'ah itu baru. Kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah dolalah. Nah, adapun wa kullu dolalatin finnar itu tambahan dari para ulama. Ini paling penting untuk difahami. Setiap yang baru itu bid'ah. Lah yang bid'ah itu sesat. Yang bagaimana? Yang dianggap baru adalah yang ada syarat rukun dan waktunya. Itu dinamakan bid'ah. Ngapunten. Seumpama kita Yasin tahlil, baca Yasin tahlil yang harus ada syarat rukunnya dan waktu. Kalau tidak dibaca hari Kamis tidak sah. Maka ini dinamakan bid'ah. Tapi kalau saya baca Yasin tahlil, tahlil itu kan zikir yang sifatnya umum. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau yang lainnya. Tidak dibatasi waktu dan tempat,
Bebas mau ngucapin kapan, dengan lirih, sendiri, dengan jamaah, keras, boleh. Maka itu disebut sebagai zikir secara umum. Bebas dilakukan dengan qiyam wa qu'uda. Mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Tetapi ibadah yang ada syarat rukunnya, yang itu jika dilakukan tidak ditepati akan salah, maka itu yang dinamakan dengan muhdatsat, yang baru. Contoh apa? Salat subuh. Syarat salat subuh jelas. Tempatnya suci, orangnya suci. Bajunya suci. Waktunya jelas, terbit fajar, tenggelam matahari. Tidak dilakukan di waktu itu, maka tidak sah. Kalau ketiduran, maka sholatnya qadha. Ini namanya ibadah. Makanya hukumnya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum dasar ibadah itu haram. Sampai pada ada dalil yang menyatakan boleh. Keliling Ka'bah itu haram hukumnya. Awal. Tapi itu diperintahkan Allah menjadi halal. Tidak bisa ditiru di tempat lain. Ngelilingi batu. Contoh yang lain. Jika ada amalan kemudian. Kalau tidak dibaca habis jam 12. Tidak berjumlah 1000. Tidak berjumlah sekian. Maka batal. Maka amalan seperti itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada waktunya. Inilah yang dinamakan dengan muhdatsat, suatu yang baru di dalam agama. Kalau 100 harian, apa 100 harian itu? Doa yang 100 hari, 40 hari, 100 hari itu. Kalau kemudian punya keyakinan, mohon maaf, ini karena sesuai dengan kaidah usul. Kalau tidak dilakukan tepat 100 harinya, dianggap itu tidak sah, batal, maka itu dianggap baru. Atau bisa disebut dengan bid'ah. Tapi kalau enggak harus 100 hari, 101 juga boleh, 99 juga boleh. Maka dia tidak ada syarat rukunnya. Maka masuknya dalam kategori zikir secara umum. Zikir secara umum. Nah, jika ada syarat rukun, ada waktu, maka itu disebut ibadah baru. Ibadah baru itu tidak boleh di dalam agama. Ibadah yang sesuai diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu semua, hukumnya muamalah boleh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka ibadah-ibadah katakan yang harus mengumpulkan kembang apa itu, 5 apa, ini apa, itu apa, kalau enggak itu enggak sah. Itu ibadah. Nah, takutnya itu ibadah bukan agama kita. Agama lain, karena tidak tahu kemudian terkadang ikutan. Jadi kalau ada syarat rukunnya, itu dianggap sebagai ibadah. Dan Islam tidak mengenal ibadah selain ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau doa? Doa saja boleh, kapanpun doa. Dibaca 1000, 2000, 3000 boleh. Yang penting tidak menetapkan syarat rukun tempat dan waktu. Kalau sudah ada syarat rukun tempat dan waktu, maka itu masuk kategori ibadah. Maka inilah kemudian perdebatan para ulama di dalam masalah itu bid'ah atau tidak bid'ah. Nah, kalau yang zikir biasa, baca Quran, baca tahlil, baca dibaan, yang bebas waktunya, itu masuk kategori zikir secara umum. Maulid Nabi katakan. Maulid Nabi dianggap yang membid'ahkan adalah itu ibadah. Tetapi yang membolehkan menyatakan itu bukan ibadah. Itu hanya nasihat. Atau membaca pujian. Yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir zaman, jika kita melihat perbedaan-perbedaan,
diperintahkan untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik pada zaman itu. Kalau saat ini kepada siapa? Kepada para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mayoritas. Karena ada dalil yang menyatakan la tajtami ummati ala dolalatin. Sungguh umatku tidak akan berkumpul atau sepakat tersesat, sepakat melakukan hal yang sesat dalam suatu waktu. Jadi umat ini yang dipimpin para ulama pada saat ini sungguh tidak akan melakukan kesesatan dalam satu zaman ini. Jadi kalaupun toh ada yang melakukan, pasti ada yang mengingatkan. Pasti ada yang mengingatkan. Maka ibadah-ibadah yang agama-agama setempat, agama daerah, itu kebanyakan kemudian kita sebutnya dengan kejawen atau Hindu. Nah, yang belum mengerti Islam biasanya masih mempercampur adukkan antara dua ibadah. Kadang ya ibadah Islam, kadang juga ibadah itu. Maka perlu kita mempelajari fikih mana yang ibadah Islam, mana yang ibadah setempat. Kalau kita ingin Islam secara kafah, maka ya menggunakan ibadah Islam saja, tidak beribadah dengan agama-agama yang lain. Okay. Saya kira itu. Silakan monggo jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, ini bakal sholat Jumat Ustaz. Yang dipidanakan satu, sejak kapan perintah sholat Jumat itu diberikan kepada Rasulullah? Yang kedua, sejak kapan orang Islam tidak melakukan sholat duhur tapi melakukan hanya sholat Jumat saja? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perintah sholat zuhur itu terjadi sekitar tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Itu perintah sholat lima waktu. Nah, itu artinya 10 Hijrah Rasulullah kan 13 Hijriah. Setahun setelahnya itu sudah ada perintah sholat Jumat ketika Rasulullah ada di Mekah. Tetapi jelas Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Mekah karena posisinya masih saat itu dikepung, bahkan tidak bisa sholat sebebas ketika seperti kita di lingkungan Ka'bah. Akhirnya Rasulullah mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang posisinya sedang di Yasrib, Madinah. Nah, Mus'ab bin Umair inilah sahabat yang pertama kali melakukan sholat Jumat, bukan Rasulullah. Turunnya kepada Rasulullah. Tetapi yang pertama kali melakukan sholat Jumat itu adalah Mus'ab bin Umair. Berada di kota Madinah, yang pada saat itu sudah masuk tahun 11 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya kapan Rasulullah ikut bergabung sholat Jumat, yaitu ketika sudah sampai di kota Madinah. Ada yang mengatakan ketika sudah di Masjid Quba sudah melakukan sholat Jumat, itu Rasulullah. Tetapi pertama kalinya yaitu sejak dimulainya Mus'ab bin Umair itu lanjut terus, yang sudah sholat Jumat tidak lagi sholat zuhur. Sama perintah haji, yang pertama kali melakukan haji secara sempurna adalah Abu Bakar Siddiq. Padahal perintah hajinya kepada Rasulullah, tapi yang melakukan haji pertama kali secara sempurna itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahun 8 Hijriah. Tahun 9 baru kemudian Rasulullah melakukan haji yang disebut dengan haji wada. Nah, itu pertama kali yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat tidak lagi sholat zuhur. Makanya kemudian terdapat hadis yang bunyinya begini. 2 khutbah itu
menempati 2 rakaat. Hanya di mazhab kita kemudian mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Coba di mazhab lain, wajib. Kita ini kadang ada ngambil paling kencang, ada juga ngambil paling ringan. Nah sekarang datang di rakaat kedua, Allahu Akbar, sudah dapat di mazhab Syafi'i kan? Sudah tidak lagi salat zuhur. Tapi di mazhab lain tidak, harus ikut khutbah Jumat. Karena 2 khutbah itu bagian dari 2 rakaat. Ada yang mengatakan tidak begitu. Tetap hanya 2 rakaat salat Jumat itu sebagai ganti dari salat zuhur. Yang khutbah 2 itu murni khutbah untuk nasihat agar melembutkan hati. Karena 2 rakaat itu bisa jadi nilainya sama dengan 4 rakaat, seperti orang yang qashar. Qashar salat itu 2 rakaat tetapi nilainya 4 rakaat. Jadi demikian. Pertama kali Rasulullah melakukan salat Jumat itu ketika tiba di Madinah dan katanya tiba di Kuba, di Masjid Kuba. Tapi yang pertama kali melakukan salat Jumat adalah Mus'ab bin Umair ketika di kota Madinah. Niku. Hanya itu tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, taubat sama takwa itu duluan mana? Sebab orang yang takwa itu belum tentu bertaubat dia, dan sebaliknya. Yang kedua, tahlil itu ada syarat dan rukunnya kayaknya. Misalnya tahlil untuk kematian. Demikian. Mohon pencerahan. Baik. Takwa dan taubat itu duluan mana? Nah, gitu nggih. Di syarah kitab Riyadhus Shalihin di sana ada bab takwa. Babut takwa. Di bawahnya kemudian menerangkan taubat. Jadi kalau di sana mengatakan takwa itu adalah bidayatut taqarrub ilallah. Dan taubat adalah ijtihadut taqarrub ilallah, bukan nihayatu. Nanti ada tawakal, ada muraqabah. Takwa itu adalah bidayatut taqarrub ilallah. Permulaan dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu takwa. Tetapi apakah dia kemudian hanya permulaan saja? Kan enggak. Tetap harus berproses. Apa saja takwa ini prosedurnya? Di antara prosedur pertama kali takwa adalah taubat dari kemaksiatan. Nanti ada lagi mujahadah, ada lagi tawakal, ada lagi muraqabah. Jadi rentetannya ke sana. Maka takwa adalah merasakan kehadiran Allah, bahwasanya ya Allah, aku ini manusia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya yang suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Ingat itu saja, itu sudah takwa. Makanya kemudian definisi takwa menurut Sayyidina Ali, al-khaufu bil jalil, pokoknya punya rasa takut terhadap Allah. Tapi menurut Sayyidina Ali jangan berhenti hanya takut tok, lanjut wal amalu bit tanzil, mengamalkan Quran, memahami, membaca, mengamalkan Quran. Terus wal qanaatu bil qalil, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Wal istidadu liyaumir rahil, siap-siap untuk menuju hari akhirat, yaitu dengan taubat. Nah, ini yang panjang nanti, ini liyaumir rahil ini. Ada taubat, ada tawakal, ada syukur, ada muraqabah itu. Jadi rentetannya takwa dulu, tapi takwa tidak akan berharga jika tidak lanjut kepada amal selanjutnya. Di antaranya taubat. Nah, kemudian tahlil.
tahlil yang diyakini kemudian ada syarat rukunnya, ngapunten, mungkin ini akan menyakiti, itu bid'ah. Maka tahlil, kalau saya katakan tahlilan, saya tidak pernah kemudian meyakini ini harus 100, kalau nggak 100 nggak sah. Ini hanya permainan keyakinan loh guys. Kalau kita baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau tanpa batas apapun, berapapun pasti sah kok, pasti Allah menerima, itu sah, boleh. Karena itu termasuk zikir secara umum. Az-zikrul am. Wong kadang yang memimpin tahlil juga nggak ngitung, dibaca gitu aja. Tapi kalau dia kemudian meyakini, kalau ndak 100 ndak sah, kalau ndak 1000 ndak sah, kalau nggak dilakukan malam Kemis setelah sholat Isya ndak sah, itu masuk bagian dari ibadah. Intinya apa? Kita menghilangkan keyakinan bahwasanya tahlil yang dibaca masyarakat kita agar menjadi boleh adalah jangan sekali-kali meyakini hitungannya itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat, ngapunten, sholat zuhur, sholat subuh ini loh, rakaatnya kan dari Rasulullah. Kalau nggak 2 rakaat subuh ya nggak sah. Nggak bisa ketika kemudian ini biar sama dengan senam, kita gabungkan sholat subuh dengan senam, maka kita 16 rakaat gitu. Nggak bisa. Karena itu melanggar syarat rukun. Maka ngapunten, tahlilan, zikiran yang kemudian ada syarat rukun tempat dan waktu, itu masuk kategori ibadah. Dan itulah kemudian yang sangat jelas diterangkan bahwasanya itu bagian dari bid'ah. Maka kalau kita membaca Yasin, baca tahlil, baca ini, sudah baca saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak meyakini itu ada syarat rukun dan waktu. Itu harus meyakini seperti itu. Kalau yang kemudian 100 harian, 1000 harian, maju mundur 2-3 hari tetap boleh. Bukan tidak boleh. Tapi kalau meyakini harus pas 100 hari, harus pas 7 hari. Nah, itu kemudian kena kategori kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Okay? Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada? Sampun nggih? Oh, nggih, tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah bid'ah, Pak Ustadz. Masalah? Masalah bid'ah. Masalah bid'ah. Berkah. Oh, bid'ah. Iya. Itu tadi sudah dibahas permasalahan itu, Pak. Bagaimana kalau orang itu sudah tahu kalau itu bid'ah, Pak? Tapi ditendang, diterobos saja permasalahannya. Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan bid'ah itu tapi bersimpangan dengan yang dia punya keyakinan? Satu. Yang kedua, masalah perbedaan secara umum bid'ah itu dianggap itu salah satu agama. Bagaimana prospek daripada permasalahan itu sekarang masih berkembang terus-menerus, dianggap itu ajaran agama tertentu atau agama yang kita yakini. Nah, itu padahal itu secara umum bukan agama kita. Sekian, terima kasih, mohon penjelasannya. Oke. Bagaimana bid'ah itu jika terus-menerus dilakukan? Kalau tahu itu bid'ah, kok tetap dilakukan dengan syarat rukun dan waktu, maka ya hamba ini salah. Kategorinya dolal. Dolal itu tersesat. Tersesat itu ya semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga ketika akhir hayatnya bertobat kepada Allah. Itu kalau dalam bid'ah. Bisa jadi kadang para ulamanya yang berdosa.
para ulamanya yang berdosa. Maka ketika melihat tahlil apa itu, sebaiknya kita melihatnya itu adalah doa secara umum. Kumpul-kumpulnya itu hanya sekedar sosial. Artinya jika dipindah ke tempat yang lain, dipindah ke waktu yang lain, tetap sah, boleh. Yang kemudian dia jadi ibadah itu kan kalau dipindah tidak bisa. Di waktu lain tidak bisa, di tempat lain tidak bisa, harus di situ, maka itu menjadi bid'ah. Saya pertegas begini. Yang dimaksud kemudian itu bid'ah adalah memang benar-benar itu ada syarat rukun dan waktu. Ngapunten, contoh yang real itu, katakan kita harus memberikan sesuatu di bawah pohon. Kalau tidak di bawah pohon tidak sah. Kalau tidak bunganya ini tidak sah. Itu bukan dari kita ibadah itu. Nah, kalau yang tahlil, hibaan dan lain-lain, jangan difahami dengan syarat rukun dan waktu. Kalau sampai difahami dengan syarat rukun dan waktu, maka itu nanti menjadi ibadah. Memang perbedaannya tipis. Perbedaannya hanya di dalam keyakinan kita. Agar kita keluar dari itu dinamakan ibadah, agar masuk pada zikir secara umum, bebaskan itu dari yang namanya syarat rukun dan waktu. Jadi bisa jadi yang berdosa itu juga ulamanya. Kalau ulamanya nggak mau memberitahu. Kadang orang itu salah berbuat itu bukan karena sengaja, tapi karena nggak tahu. Maka yang berdosa ulamanya. Atau kadang tahu tapi ditabrak. Lah ini cuek. Ini salah juga, salah dirinya sendiri. Maka perlu pentingnya kita ini memahami agama kita. Memahami ibadah kita. Jadi tahlil yang kita baca itu tidak mesti haram loh, ya. Tidak mesti ini. Tapi yang menjadi kemudian pertanyaan besar adalah jika kemudian ada syarat rukun dan waktu, itu bisa menjadi haram. Maka syarat rukun dan waktu harus dihilangkan di dalam kita mendoakan ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Mendoakan tidak ada bid'ah. Hadisnya banyak, semuanya sah mendoakan orang meninggal. Tapi yang menjadi permasalahan, yang dikritik kemudian kita harus menerima karena kritikan itu benar, adalah kalau dibatasi dengan syarat rukun dan waktu. Itu. Nggih, ngoten. Sampun nggih, sudah surut. Baik, kita tutup sekian. Semoga apa yang kita kaji diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nastaudiuka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilaihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.